Kata Nabi, sesungguhnya ada tempat di dalam surga. Gambaran tempat ini kalau kita berada di bagian dalam, maka kita bisa melihat bagian luarnya. Kalau kita dari luar, maka bisa melihat bagian dalam ruangan dan tempat yang ada di dalam surga ini. Surga adalah sesuatu yang mesti kita yakini. Al-jannatu haqqun. Hanya ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersegera menuju ampunan Allah dan surga, yang surga itu digambarkan luasnya seluas langit dan bumi. Maka kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antaranya adalah surga, dan begitu juga dengan neraka Allah. Maka tempat di dalam surga ini begitu hebatnya, begitu dahsyatnya, sehingga salah seorang sahabat ketika mendengar Nabi menyampaikan ini, kemudian sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa tempat yang baik dan bagus yang ada di dalam surga, yang kalau kita berada di dalam nampak bagian luar, kalau di luar nampak bagian dalamnya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 di antara golongan atau kelompok orang yang akan menempati tempat ini. Yang pertama kata Nabi, liman atabal kalama, orang yang baik, lembut tutur katanya, orang yang mampu menjaga lisannya. Dalam hadis yang sudah sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, meyakini bahwa Allah pencipta seluruh alam jagat raya ini, dan meyakini bahwa ada pengadilan akhirat, orang yang taat akan diberikan surga, orang yang maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka, falyaqul khairan, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak perkataan yang baik yang keluar dari lisannya, falyasmut, maka hendaklah dia diam saja. Maka kemudian diadopsilah istilah dalam masyarakat kita, diam itu adalah emas. Maknanya kalau seandainya yang keluar dari lisan kita bukan sesuatu yang baik, maka diam adalah pilihan yang paling baik. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Banyak sekali hadis-hadis lain yang menyebutkan akan keutamaan pentingnya menjaga lisan kita. Dalam pepatah Arab pun disebutkan, athratul qadami aslamu min athratil lisan. Tergelincirnya kaki lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menasihati sahabat sambil memegang lisan beliau yang mulia dengan tangan beliau yang mulia pula. Rasulullah mengatakan, amsik alaika lisanak, jaga baik-baik lisanmu. Maka di zaman sekarang ini lisan bukan hanya apa yang keluar dari mulut kita, ucapan kata-kata kita, tetapi apa yang kita ketik, apa yang kita tulis, baik itu di sosial media kita, maka itu juga menjadi bagian yang kelak akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok atau orang yang kedua yang akan menempati tempat di dalam surga ini, kata Nabi, liman at'amat ta'am, orang yang gemar dan mau memberi makan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Memberi makan ini juga adalah amalan yang mulia, yang mana dalam Al-Quran sering kita dapati Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau mengkaitkan tentang kewajiban salat dengan kewajiban sedekah, zakat ataupun berinfak. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Maka kemudian salat, hubungan kita dengan Allah, berinfak dan bersedekah ini hubungan kita terhadap sesama manusia. Maka dengan berbagi inilah akan menumbuhkan atau melatih sifat kepedulian kita terhadap orang lain. Dan di antara sifat seorang mukmin adalah peduli, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, laisa minna, bukan bagian dari kita, golongan kita, kelompok kita, man lam yahtammu bi amril mu'minin, yang tak peduli dengan keadaan orang beriman lainnya. Bahkan dalam riwayat lain pun Rasulullah mengatakan, tidak sempurna keimanan di antara kalian jika dia tidur di malam hari dalam keadaan perut kenyang, dan dia
tahu tetangga sebelah rumahnya tidur dalam keadaan kelaparan. Maka mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk membantu orang lain yang kesusahan ataupun yang kekurangan, terutama dalam sisi makanan. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman adama siyam, orang yang gemar melakukan puasa sunnah atau memperbanyak ibadah puasanya. Kita baru menyelesaikan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Kita sekarang berada di bulan Syawal, dan di bulan Syawal ini kita juga diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan puasa sunnah yang kita sebut dengan puasa 6 di bulan Syawal ini. Yang keutamaannya, yang puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Karena dalam syariat kita satu kebaikan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa sebulan 30 hari dikali 10, 360 hari di bulan Syawal 60, 360 bilangan hari dalam satu tahun. Maka mudah-mudahan amalan puasa ini juga adalah amalan yang kita perbanyak. Jangan cukup dengan puasa wajib saja. Ada puasa di setiap pekannya Senin Kamis. Ada Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ada puasa nanti di bulan Zulhijjah, puasa Arafah. Masuk di bulan Muharram ada Yaumu Ashura dan puasa-puasa sunnah lainnya. Dan ini juga merupakan ibadah yang luar biasa. Merupakan satu di antara rukun iman adalah berpuasa. Dan kemudian puasa-puasa sunnah menjadi penyempurna daripada puasa wajib kita barangkali ada yang kurang, sebagaimana salat-salat sunnah menjadi penyempurna bagi salat wajib kita ketika ada yang kurang. Selanjutnya kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat adalah liman shalla bil laili wan nasu niyam, orang yang kemudian salat bangun di malam hari ketika kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya. Qiyamul lail, salat malam ini adalah da'bus salihin, adalah warisan dan kebiasaannya orang-orang saleh. Bagaimana di setiap malamnya itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini menyeru, adakah umatku ataupun adakah hambaku yang bangun lalu kemudian meminta ampun kepadaku maka aku ampuni, kata Allah. Adakah kemudian yang meminta ditunaikan hajatnya, ada keinginannya, fa'aqdi hajatah, maka aku berikan apa yang menjadi keinginan dan hajatnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi bagian di antara 4 kelompok atau 4 golongan, 4 orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang senantiasa menjaga tutur kata dan lisannya, orang yang kemudian gemar memberi makan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan, orang yang kemudian memperbanyak ibadah puasanya, dan kemudian orang-orang yang senantiasa bangun di malam hari untuk kemudian rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk daripada memanfaatkan waktu di malam hari adalah waktu yang panjang, waktu yang lapang sebelum datang siang hari yang kita sibuk dengan aktivitas dan kegiatan kita. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada was salihin, para syuhada, orang-orang saleh dan orang-orang yang benar berduyun-duyun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.